Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Ilmi. Kita akan belajar untuk pertemuan hari ini, pertemuan kelima, kita akan belajar tentang Bank Umum Syariah. Untuk kedepannya kita akan membahas mengenai produk-produk dan juga akad-akad yang akan dipakai di Bank Umum Syariah. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar tentang definisi perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala yang menyangkut tentang bank syariah maupun unit usaha syariah, baik itu secara kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan juga proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian karakter perbankan syariah yang pertama yaitu harus bebas riba, kemudian beroperasi atas prinsip bagi hasil atau PLS ya, profit loss sharing, kemudian berasaskan keadilan, kemitraan, keseimbangan, kemaslahatan, dan juga universal. Terus yang terpenting lagi yaitu bank syariah harus selalu melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan. Jadi itu semua karakter atau inti ya pembeda dari perbankan konvensional. Selanjutnya, macam-macam perbankan syariah. Perbankan syariah itu berbeda ya dengan bank umum syariah. Jadi perbankan itu seperti bisa dibilang kategorinya, dan pembagian perbankan syariah sendiri itu ada 3. Ada bank umum syariah, unit usaha syariah, dan juga bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah, menurut undang-undang yang sama, Undang-Undang 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Selain itu ada pengertian lain, bank syariah adalah lembaga keuangan atau bank yang melaksanakan kegiatan pokok usahanya, yaitu simpanan, berarti pengumpulan dana ya, kemudian memberikan pembiayaan, ini pendistribusian dana, dan juga jasa dalam lalu lintas pembayaran yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Jadi secara umum, bank umum syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara atau fungsi intermediasi dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan dan juga jasa kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini contoh beberapa produk-produk yang diaplikasikan atau diimplementasikan di bank syariah. Sebenarnya tidak hanya di bank syariah, di seluruh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain juga mayoritas menggunakan produk-produk ini. Contoh penghimpunan dana ada prinsip wadiah dan juga prinsip mudharabah. Jadi kalau prinsip dan juga produk itu berbeda ya. Kalau produk itu setiap lembaga itu memiliki istilah dan nama masing-masing. Tapi kalau prinsip itu lebih kepada akadnya. Jadi penghimpunan dana ini kebanyakan mayoritas itu menggunakan akad wadiah dan juga mudharabah. Terus yang kedua ada penyaluran dana. Kegiatan usaha bank umum syariah selain menghimpun dana juga menyalurkan dana. Biasanya pakai prinsip atau akad murabahah dan juga mudharabah serta musyarakah. Kemudian untuk yang kategori jasa, biasanya produk jasa ini menggunakan akad wakalah, kafalah, dan juga hiwalah.
ya. Jadi seluruh produk itu pasti basisnya ada akad-akad dengan prinsip syariah. Dan juga yang terakhir ada sosial, karena di bank umum syariah ini yang membedakan dengan bank konvensional adalah di sosialnya. Maka biasanya ada dana kebajikan, yaitu berbentuk zakat, infak, dan juga sedekah. Oke, setelah tahu akad-akad yang biasanya dipakai di bank umum syariah, sekarang kegiatan usaha yang ada di bank syariah atau di lembaga keuangan syariah. Yang pertama pasti ada yang namanya penghimpunan dana. Biasanya penghimpunan dana ini produk-produknya ada seperti tabungan, deposito gitu ya, yang tujuannya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Terus kemudian yang kedua ada kegiatan penyaluran dana. Biasanya produk-produknya adalah melalui pembiayaan. Kalau di bank konvensional istilahnya adalah kredit gitu ya. Tapi kalau di bank umum syariah ini atau bank syariah itu memakai istilah pembiayaan. Biasanya pembiayaannya bisa pakai jual beli atau investasi. Terus kemudian yang terakhir ada kegiatan usaha melalui jasa. Biasanya jasa ini seperti produk ATM, ya, pengambilan transfer, pengambilan uang di ATM atau transfer. Oke, terus kemudian apa hubungannya antara produk dan juga akad? Oke, kita ambil contoh dari kegiatan penghimpunan dana. Seumpama ada produk yang namanya tabungan ataupun deposito ya. Jadi tabungan ini kalau seumpama di bank umum syariah itu pasti ada akad yang mengikuti. Kira-kira skema akad apa yang memang mengimbangi gitu ya, atau yang diikuti oleh produk ini. Contoh kita ambil tabungan. Tabungan itu sistemnya hanya untuk menyimpan uang. Jadi kalau seumpama di ekonomi syariah atau di prinsip syariah, atau lebih tepatnya di fikih muamalah, itu ada skema yang namanya wadiah. Jadi wadiah itu adalah sistemnya menyimpan. Tabungan ini mirip dengan sistem menyimpan gitu ya. Jadi produk tabungan yang ada di bank umum syariah maka disamakan dengan skema wadiah. Terus kemudian ada juga produk deposito. Deposito juga harus ada akad yang mengikutinya. Maka kalau seumpama deposito ini ada unsur investasi, maka jika dikaitkan dengan akad di muamalah, itu diikutkan dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu bagi hasil atau investasi yang menghasilkan bagi hasil. Jadi itu juga semua produk-produk yang ada di bank umum syariah akan diikuti dengan akad-akad yang sesuai. Setelah penghimpunan dana, kemudian ada juga produk bank lain, yaitu di kegiatan usaha penyaluran dana. Oke, beberapa produk yang ada di bank umum syariah, jadi tidak hanya menghimpun tapi juga menyalurkan dana. Biasanya ada di produk-produk seperti kredit ya kalau di bank-bank umum, tapi kalau di bank umum syariah istilahnya adalah pakai pembiayaan. Oke, kalau di bank umum syariah pembiayaannya atau nama-nama produknya itu juga tergantung kepada bank masing-masing. Tapi biasanya ada beberapa yang memang seperti mirip ya. Contoh seperti pembiayaan modal kerja. Jadi pembiayaan modal kerja itu juga harus ada akad yang memang mengikuti. Karena di sini pembiayaan modal kerja biasanya modal kerja ini ada hubungannya atau relevansinya dengan investasi, maka akad yang digunakan juga seperti mudharabah, karena mudharabah ini khusus di investasi kalau di fikih muamalah ya. Kemudian bisa juga seperti kategori jual beli atau nasabah ingin membeli suatu barang, maka biasanya akan diarahkan kepada pembiayaan kendaraan bermotor.
Nah, karena untuk pembiayaan kendaraan bermotor ini menggunakan jual beli atau sistemnya jual beli, maka akad yang digunakan juga harus dengan akad yang basicnya adalah jual beli. Maka kalau di fikih muamalah itu ikutnya adalah murabahah bil wakalah.